Di dalam bahasa Arab, orang yang dicintai disebut dengan mahbub. Mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai. Ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali ya, keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib, untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka adalah juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Nabi itu orang yang sangat pemaaf, orang yang sangat mulia, orang yang selalu mengesankan kebaikan walaupun dalam konteks merespon satu hal yang menyakitkan. Beliau pernah disakiti dengan lemparan batu di Taif, seperti tadi sempat saya sampaikan. Beliau banyak dicela, disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila, sampai banyak turun pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran. Tapi secara pribadi, beliau tidak pernah kemudian membalas, merespon kepada para pencelaannya dengan respon yang kasar. Namun di kasus ini, beliau langsung berdoa kepada Allah untuk mengirimkan satu balasan langsung kepada orang yang menyakiti beliau pada saat itu. Dan yang paling menarik digarisbawahi, jangan kita lupakan bahwa yang disakiti pada saat itu bukan hanya fisik pribadi Nabi, tapi ada keterkaitan dengan belahan jiwa Rasulullah SAW, yaitu putri Rasulullah SAW, yaitu keturunan Rasulullah SAW. Jadi ternyata ada sementara ulama yang membaca peristiwa ini dengan satu pandangan yang sangat luas, dengan berkata bahwa Nabi SAW akan begitu peka dengan belahan jiwanya, akan begitu peka dengan keturunan dan keluarga besarnya. Jadi ketika ada yang menyakiti pribadi Nabi, Nabi bisa menahan. Nabi bahkan bisa mendoakan, ya, dengan hal-hal yang baik, yang ia bisa kembali kepada nilai-nilai kebaikan jika orang itu berniat untuk berubah. Tapi ketika yang tersinggung, ya, dari sisi Nabi adalah terkait dengan putrinya, terkait dengan keturunannya, dan dilecehkan di hadapan Rasulullah SAW, maka muncullah nilai-nilai yang tadi telah kita dapatkan, respon yang tidak biasa. Sehingga dengan itu dapat terbaca ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat di dalam surah Asy-Syura. Ya, surah Asy-Syura di ayat yang ke-23. Ya, seakan Allah mengetahui perasaan Nabi ini yang tidak ingin terganggu dengan keluarga besarnya. Ya, yang tidak ingin dinodai keturunan-keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menurunkan satu ayat yang tidak biasa. Ya, perhatikan bagaimana Allah menyampaikan di ayat ini, surah ke-42, surah Asy-Syura di ayat yang ke-23. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini dibuka dengan kalimat, demikianlah Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini meneruskan pernyataan Allah di ayat ke-22-nya yang menjamin orang beriman, beramal soleh ditempatkan di Raudhatul Jannah, di taman-taman surga. Ya, namun setelah itu, perhatikan lanjutan ayatnya. Qul la as'alukum alaihi ajra. Ya, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatmu bahwa risalahku ini, dakwahku ini, aku sampaikan dengan tanpa mengharap imbalan apapun dari kalian. Aku tak berharap uang kalian, tak berharap harta kalian, tak berharap materi kalian. Illal mawaddata fil qurba. Ya, illal mawaddata fil qurba. Kecuali satu saja. Aku berharap cinta kalian kepada kerabat-kerabatku. Illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta dari kalian terhadap kerabat-kerabatku, terhadap hubungan kekerabatan denganku. Mari kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir yang
memberikan tafsiran di Quran surah ke-42 Asy-Syura di ayat ke-23. Kita lihat pertama misalnya di At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi, ya. Ini ada di jilid ke-9. Ya, di jilid ke-9 kita ambil di halaman 595 dan 596. Ya. Nah, beliau memberikan penjelasan bahwa illal mawaddata fil qurba, yang dimaksud al mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan itu ada 3. Ya, 3. 1, bisa umatnya, ya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar, ya, mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Ya, kita bisa lihat di sini, ya, ada tafsiran demikian, kita bacakan. Nah, ini dia, ya. Fa in hamalnahu 'alal qarabah fahumul al, wa in hamalnahu 'alal ummah alladzina qabilu da'watahu fahum aidan al. Ya, jadi tafsiran pertama diartikan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan perintah-perintah Nabi, meninggalkan segala larangannya, maka mereka pun disebut dengan al, ya, keluarga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks pengikut dakwah dan risalah beliau. Ya, itu diikutkan pada firman Allah di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31 di keumuman maknanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, jika kalian semua umat-umat Muhammad SAW mencintai Allah, maka buktikan kecintaan itu, ya, dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ketika mengikuti tuntunan Rasulullah, maka dia dicintai oleh Allah seperti Allah mencintai Rasulullah SAW. Walaupun levelnya berbeda, tapi rasa cinta itu diturunkan. Karena Allah mencintai Rasulullah, mencintai pengikutnya, maka ada hubungan cinta yang menjalin kekerabatan antara Rasulullah dengan umatnya. Tafsiran 1. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini terambil dari isyarat firman Allah, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, di surah Al-Waqiah, surah ke-56 ayat yang ke-10. Ya, was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang terdahulu. Jadi jelas, was-sabiqun itu tafsir yang paling lebih mendekatinya, ya, bisa dikatakan lebih tepatnya itu kalangan para sahabat, ya, karena mereka disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam, ya, ada 40 orang, kan? Setelah itu sahabat-sahabat lain menyusul, was-sabiqun as-sabiqun, ya, adapun golongan orang-orang yang awal-awal masuk Islam, golongan-golongan terdahulu, ya, ulaikal muqarrabun. Nah, merekalah yang kemudian didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada Rasulullah SAW. Ini langsung penegasan dari Allah bahwa mereka termasuk muqarrabun, ya, orang-orang terdekat dengan Rasulullah SAW. Jadi yang kedua, Al-Imam Fakhr Razi mengartikan illal mawaddata fil qurba. Qurba di sana dimasukkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik ada yang ketiga, dan ini menempati level yang tertinggi. Yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, ya, semua tersambung dari Al Hasan ataupun Al Husain ridwanullahu alaihima, yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Nah, di sini ada keterangan yang sangat menarik, ya. Warawa sahibul kasyaf, dan ini ada keterkaitan, ya. Pemilik tafsir al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, ya, menyampaikan satu riwayat, ya, annahu lamma nazalat hadhil ayah, ya, tatkala turunnya ayat ini illal mawaddata fil qurba, ya, kemudian qila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man qarabatuka haula'il ladzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka,
Ya, maka apa jawab Nabi? Faqala, maka beliau berkata, yang dimaksud itu yang spesifik, ya. Faqala Ali wa Fatimah wa ibnahuma, fa thabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi spesifik disebutkan, yang spesifik ya adalah Ali, Fatimah dan putra dari keduanya, dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Jadi Nabi menempatkan keluarga besar beliau dalam konteks keturunan yang tersambung kepada beliau itu di level pertama di al-mawaddah al-qurba, yang langsung memberikan jawaban kepada sahabat yang bertanya, siapa di antara ini ya mawaddah fil qurba, di antara kurba yang bagi kami wajib mencintai mereka, bagi kami harus menyayangi mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Ya, maka dijawab oleh Nabi, di antara mereka itu level tertingginya adalah langsung keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian wa idza thabata hadza wajib an yakunu makhsusina bi mazidit ta'zim wa yadullu alaihi wujuh. Maka Al-Imam Fakhr Razi ya mengomentari kalimat riwayat tadi mengatakan, maka dengan tetapnya keterangan ini yang tadi disampaikan dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ya keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain ini harus menempati porsi tertinggi ya dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti dari tiga golongan yang tadi disebutkan. Ya, keluarga keturunan langsung dari Nabi, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah, nggak boleh nyakiti sahabat-sahabat Nabi, nggak boleh mencela sahabat Nabi, menyayangi keluarga Nabi, keturunan Nabi, sangat diutamakan, bagus. Tapi saat bersamaan mencela sahabat Nabi, mencela Abu Bakar As-Siddiq, ya, mencela Umar bin Khattab, itu pun ditentang oleh Nabi. Ya, jadi menyayangi semua dzawil qurba yang terkait dengan Rasulullah, ya, baik itu umatnya level terbawah, kemudian naik ke atas sahabat-sahabatnya, dan yang paling utama adalah garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya Imam Fakhr Razi langsung mengomentari, ya, bahkan ini kita bisa dapati beberapa petunjuk kata beliau. Ya, di antara petunjuknya la syakka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Fatimah alaihi salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atun minni, ya, Fatimatu bid'atun minni. Yu'dhini ma yu'dhiha. Fatimah itu belahan diriku, belahan jiwaku, ya. Maka siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Ya. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Az-Zahra belahan dari jiwa beliau juga? Ya, bukankah Al-Hasan putra beliau, Al-Husain putra beliau, tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, ya, para sayyid, syarif yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan ya langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah, maka menjadi belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dan itu pun yang menjadikan bahwa an-du'a lil al mansabun 'azimun. ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama sampai dijadikan doa dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, yang ingin saya sampaikan saudara-saudariku bahwa ayat ini adalah ayat yang merespon bagaimana rasa cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kerabat-kerabat beliau. Ya, baik itu umatnya yang mengikuti tuntunan beliau, sahabat-sahabat yang menyayangi, melindungi, menjaga beliau, apalagi keluarga besar yang tersambung langsung dengan Rasulullah SAW. Jadi bila kita punya keluarga saja kita jaga, kita sayangi, maka demikian Rasulullah menjaga, menyayangi keluarga besarnya, termasuk keturunan-keturunannya. Karena itulah di dalam bahasa Arab, orang yang dicintai disebut dengan mahbub, mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai. Ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali ya, keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang
diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka adalah juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Dengan ini saya bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memuliakan para sahabat-sahabat Nabi, dan terkhusus memuliakan, mencintai, dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah SAW sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Saya pun memohon maaf jika dalam setiap tutur perilaku ada tindakan-tindakan yang boleh jadi menyakiti keluarga besar Rasulullah SAW, dan semoga maaf Anda, kasih sayang Anda menjadikan peluang yang terbuka bagi saya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang gembira bersama Anda semua dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.